A few moments later. Apa kabar, Beb? Iya. Oke, gayanya Andre ya. Kelas Andre. Jadi sebenarnya kita tuh mau reuni SMK, guys. Iya, ngobrol bawa cutting dan adik kelas. Terus SMA casting. Casting aku jadi dapet figuran gitu di film AB, terus sama jadi kayak bukan web series sih, sebenarnya kayak episode 1, episode 2 gitu di Trans TV kalau nggak salah. Di Trans Itu TV. programnya Ghost. Oh, bos. Oh, yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di Ngopi Seni, ngobrol inspiratif bareng UKM Seni. Nah, kita udah ketemu di episode yang keempat. Terima kasih buat teman-teman yang udah pada nonton dan setia. Jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya karena kita kedatangan narasumber yang bakal ngagetin kalian deh gitu. Nah, sebelumnya juga aku mau ngucapin terima kasih buat Seruni Cafe ya, yang udah nyediain tempat lokasi buat kita live bareng di sini, dan juga terima kasih juga buat Explore Bengkulu yang selalu mensupport kegiatan kita. Di samping apa sih nih? Di samping kanan ya. Pasti udah pada kenal dong siapa. Mungkin kita kenalan dulu nih. Halo semua, kenalin nama aku Andrea. Gitu ya. Kak Andrea kayaknya tegang banget. Boleh minum dulu deh kayaknya ya. Santai, relax. Kita relax aja. Karena ngobrol santai. Tapi kok jadi apa sih yang tegang? Di awal pertanyaan yang paling simpel. Apa kabar, Beb? Iya. Oke, gayanya Andre ya. Jangan. Itu Nah, hanya untuk di Instagram. Nah, iya. Relate nggak? Nah. Enggak dong, itu cuma boleh online. Kalau offline nggak boleh. Mana Andre kabarnya? Alhamdulillah baik Kak. Karena apa kabar apa? Alhamdulillah kami sehat selalu. Alhamdulillah. Alhamdulillah tidak terjangkit virus yang mematikan. Ya sampai. Belum mengenal. Jadi sebelum mulai nih, ada satu fakta. Kalau kita tuh di sini, Aklas, kebetulan ya, apa sebagai teman kelasnya Andrea dan Abang Ronald sendiri juga sebagai kakak kelas Andrea. Jadi sebenarnya kita tuh mau reuni SMK, guys. Iya, ngobrol bawa cutting dan adik kelas. Iya. Aduh, jadi tegang banget. Santai, Mas. Ya, apa sih kegiatan selama kita kan lagi di pandemi corona nih kan? Apa sih kegiatan Andrea selama di pandemi ini? Kegiatan aku selama pandemi ini mungkin karena kan aku juga jadi host live di Shopee Live. Jadi tiap minggu jadi host di Shopee Live. Terus juga ngerjain endorsan kadang karena kan kontrak itu. Ya. Terus juga karena selama udah normal jadi kerjaannya makin luar kota. Tapi tetap stay safe. Banyak DL ya kayak PNS. Dinas luar. Itu cari relasi lah keluar, jangan stuck di Bengkulu kan. Jadi kita harus cari relasi keluar supaya ya nggak gini-gini aja lah di rumah. Ya, memang sudah seharusnya sih kalau untuk sekelas Andrea nggak lagi sih di Bengkulu gini. Iya. Tapi tuh kata Andrea tadi nggak ada perkembangan gitu kalau cuma stuck di Bengkulu aja. Ini Andrea ini solo karir gitu ya? Jadi dia tadi gimana? Bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang gitu. Atau di balik Andrea kan punya endorse, terus ada juga ada yang macam itu, itu ada tim-tim di belakang layar atau Ada kalau tidak sih. Jadi ini kan ada sedikit tegang ya guys ya. Pilihannya ada dua nih deh. Mau ditanya sama apa sih? Apa berenang? Tanyain dua-dua. Biar adil. Dua-dua biar adil. Adil Kan? sekali Anda ya. Iya. Mungkin kalau apa nih ya? Bocor dong. Kita tuh masih satu kelas nih, banyak nih. Kita tahu ya namanya nih. Karena aja. Ya udahlah. Pertanyaan sih Enggak, bercanda. dibilang kalau aku nih kepo sih enggak, tapi pengen tahu gitu, pengen tahu histori Andrea sampai bisa di setingkat kita bisa katakan lah selebgram gini, gimana sih historinya? Coba boleh deh diceritain. Kalau histori itu panjang sebenarnya, Iya. karena menurut aku adalah kalau ingin menjadi orang yang famous itu butuh kematangan. Karena sebenarnya banyak banget orang-orang selebgram, orang-orang
Jadi menurut aku adalah histori aku itu dulunya aku sebenarnya untuk menjadi YouTuber. Oh, awalnya YouTuber dulu ya. YouTuber. Di kelas 1 SMA. Yang kontennya makan samyang ya. Ya, makan samyang, terus juga bikin make up. Karena di situ aku berproses, karena menurut aku konten aku apa yang bisa ditarik sama audiens aku gitu. Tapi setelah di proses itu kayak belum deh jadi YouTuber gitu. Dan akhirnya aku coba dengan percaya diri untuk buka endorsean di Instagram dengan followers masih 5.000 kalau nggak salah. Modal percaya diri lah. Awalnya emang nggak dibayar, tapi menurut aku nggak dibayar dan dibayar sekecil apapun ya namanya berproses kan. Kita juga belajar cara ngomongnya seperti apa, terus produk yang kita untuk kenalin ke audiens itu seperti apa gitu. Ya berproses lah, banyak proses dikaliku, terus juga sempat berhenti, nggak jalanin lagi. Terus aku sempat waktu itu kuliah tapi berhenti karena memang keluarga aku tidak bisa bayar kuliah itu gitu loh. Jadi bagaimana caranya aku untuk bisa bayar kuliah aku sehingga aku bisa nggapain cita-cita aku seperti itu. Jadi buat teman-teman yang nonton bisa tahu nih historinya Andrea. Dari membuka endorse sendiri tanpa dibayar, Iya. juga cerita historinya tentang kuliah yang nggak mampu bayarnya gitu kan. Dan sekarang kurasa sih Andrea sudah bisa membayar kuliah sendiri ya, dan membeli barang-barang sendiri. Pernah tuh aku tuh lihat di mana tuh ada Andrea masukin story tuh Pak, story di Instagram apa di YouTube ya. Pokoknya ada chat sama ayah ya, chat sama ayah. Andrea mau jadi ini nih, nanti dia kamera ya. dia nanti bakal Nanti dia nggak bakal minta sama ayah lagi ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada. Alhamdulillah. Sedih loh ceritanya. Ya memang kan harus berproses ya untuk dapetin yang apa yang kita inginkan gitu. Yang penting itu adalah usaha, doa orang tua dan yang lebih. Itu sih kalau prinsip aku itu. So, teman-teman, kunci sukses versi Andrea. Kalau kunci sukses versi apa nggak Pak? Pelit. Nggak boleh nggak sukses guys. Jadi dia cita-citanya YouTubers. Walaupun sekarang masih belum terrealisasikan, itu nggak matain semangat Andrea. Masih tetap pengen ya. Jadi yang abang bilang kan video Andrea dari makan samyang. Iya. Abang pernah ada makan mie pakai susu? Ada yang cewek-cewek apa sih? Abang pernah nggak? Sepertinya Andrea pernah. Jadi satu-satunya orang yang Apes kenal yang masak mie pakai susu tuh, nah ini orangnya ada di samping apa? Ternyata guys, saya masak. Susu apa? Aneh kan? Susu black kaleng. Susu cair bisa, Susu susu kental bisa, Ya. tapi enak. Campur keju lebih enak. Itu nanti jadinya carbonara. Ya. Enggak ngerti bahasa motor ini. Enggak, pokoknya aneh sih ya, tapi Ya, tapi kalau tergantung selera masing-masing, kata Andrea tadi kan enak kan. ya. Gitu. Tapi itu bikin aku kangen sama Andrea. Iya. Yang pas ketemu mie pakai susu tuh cuma sama Andrea. Oke, lanjut ya. Mana nih? Kita mau ngobrolin apa lagi nih? Nih, Andrea kan sekarang nih jadi selebgram ya. Enggak pas mic. Maksudnya orang banyak kenal Andrea di selebgram di Bengkulu. Itu Andrea tuh ada contoh nggak atau nggak ada panutan Konten atau Andrea tuh? dia lihat siapa Naikin Andrea, yang kan pengen itu. jadi kayak orang itu. Gitu. Maksudnya gambaran Naik ya. kan? Influencer Andrea. pertama Andrea untuk Konten Iya. kita biar pas ketemu. Seperti Andrea yang sekarang Kenapa? atau mungkin kedepannya contoh atau gimana? Kalau aku sih cuma sebenarnya 3. Gimana? Karena aku sebenarnya tuh ada di bagian influencer, ada di bagian acting. Kalau di acting itu aku bisa judi, aku suka. Dan aku tahu itulah, aku sering nonton film dia. apa yang terbaru ini film Kalau sebelumnya? kalau dinaik itu Apa ya? Mekah. Oh iya itu kan belum rilis. kalau dinaik di situ tuh Terus yang kedua itu ada Anya Geraldine sama aku Oka sih Rin. friend. Itu ada rahasia tersendiri antara aku sama dia. Pas kan Pokoknya mulut cuma gue. kita yang tahu ya dia. Saya buka di sini ya. Pas kan di mulut. Itu sih Iya. panutan. Itu kan agak bawah. Farid sama Anya Geraldine Ini kan itu dikit. mempunyai masa lalu Dari yang pas. buruk kan. Tapi bagaimana dia lanjut, jadi karena dia punya masa lalu yang buruk di hadapan followers dia, tapi selama berproses dan bertahun-tahun pun mereka nunjukin bahwa mereka tuh punya karya. Tidak apa sih kan masih kok. Emang sih kalau dilihat-lihat Aku tuh Karin sama Anya pasti jadi influencernya si Dea karena
dari perjalanan konteks konten di Instagram ataupun di YouTube sih sama, tidak menggunakan dengan gaya-gaya seperti itu. Kan udah pas. Masih dan yang masih aktif ini sih kalau aku lihat itu Anya ya. Anya. Yang masih aktif. Sebenarnya kan Anya sama Tapi udah ada. Aukarin itu beda passion. Kalau Lapas Aukarin gitu. itu lebih ke selebgram, modeling dan lain-lainnya. Kalau Anya itu dia lebih sekarang kan dia lebih ke acting. Ya, acting yang film apa tuh web seriesnya di video itu. Iya. Pretty Little Liars. Ngomong-ngomong soal film nih, Andrea pernah tergabung di komunitas film di Bengkulu, salah satu komunitas film di Bengkulu kan? Iya, pernah. Jadi mungkin dapat pengalaman kan dari situ kan, dapat pengalaman dari salah satu komunitas itu, dan juga pernah nggak sih Andrea ikut syuting di luar gitu, ataukah film ataukah web series, FTV atau itu? Pernah. Jadi sebelum aku masuk komunitas itu aku dulu pernah itu lulus SMA casting. Aku jadi dapat figuran gitu di film AB, terus sama jadi kayak bukan web series sih, sedang kayak episode 1, episode 2 gitu di Trans TV kalau nggak salah. Di Trans Itu TV. programnya Ghost. Oh bos, yang sama satu Barbie. Iya, Barbie Barbie itu main 2 episode. Ada episode. Kalau misalnya baru-baru ini tuh web series Bang Bukopin sama MV itu. MV itu. Bagus sekali ya. Ngomong-ngomong soal MV ya. MV. Yang sangat hits dan terkenal, dan aku pun terkejut loh. Sangat terkejut. iya, silent, aku sangat silent. Boleh dong mungkin sambil diputar kali ya Putar lagunya. lagunya. Nggak ada tuh di playlist. Nah, ya udah Ustaz. Atau mungkin teman-teman bisa lihat Itu, sendiri ya, kali ya di itu. YouTube. Ya, luka yang kurindu ya. Yang kurindu. Boleh nggak sih tanya-tanya sedikit, nggak mendalam sih, cuman gimana sih Andrea bisa jadi talentnya main di video klip itu? Tidak lagu itu udah ada judul kayak kau udah. Udah dikasih judul lagu itu kayak kau. Sepoloan sama Petrus kan. Nah terus karena manajer dia itu juga Kira nama ada judulnya. freelance sama Kalau ada aku judul gitu loh, kalau misalnya manajer itu ada kerjaan untuk aku jadi kenal, jadi dia bilang kalau labelnya Mahen ini mau aku jadi modelnya gitu. biar aku putar-putar. Itu syutingnya di Bogor, jadi pas itu tuh mumpung aku lagi di Jakarta, akhirnya ketemu meeting itu sama aku gitu. Udah jadi itu, dan apa perjalanannya itu sih lumayan lah, karena emang kalau di basic acting itu aku lebih peran sedih, jadi memang kebanyakan di Luka yang Kurindu itu sedih. Kaget banget sih lihat dia dengan Dea yang berbeda, yang sangat berbeda guys. Mungkin teman-teman bisa langsung nonton ya videonya di YouTube Mahen Luka Luka yang yang Kurindu. nyaman nggak sih Dea, di gimana sih rasanya waktu kan Mahen cukup penyanyi yang cukup terkenal kan, cukup terkenal, gimana sih rasanya ya euforianya saat Dea jadi modelnya si Mahen gitu, walaupun ya dia pun juga sudah terkenal, tapi kan itu kan si Mahen tuh beda basic tuh, dia penyanyi tuh, dia penyanyi. Jadi gimana tuh rasanya main di MV? Kan sebelum itu aku udah tahu tuh dia pernah main di MV-nya Bang Opi ya. Iya, Sama iya. Iko di Lagu Pagi sama Tuan 13 kan. Nah, jadi gimana sih? Dianya aku Dea jadi MV-nya Mahen. Kaget sih karena aku tuh sebelumnya sering dengar lagu Mahen yang pura-pura lupa di mobil. Nah jadi emang kaget pas diajak jadi modelnya. Sebenarnya kalau pas ketemu Mahennya sih baik, jadi ya tetap jadi friendly aja, jadi teman, ngobrol-ngobrol biasa. Di situ ada Kak Glenn juga, Glenn Idol, rame lah gitu. Asik-asik aja sih menurut aku. Jadi tukar pikiran, jadi penyanyi itu seperti apa, asik lah. Jadi udah tukar pikiran, Dea ada niatnya mau jadi penyanyi juga gitu. Ada sih ditawarin, tapi belum aku yang approve-nya gitu. Boleh Tukar sih. pikiran sebentar lagi tukar. Cocok sekali. Kan dari dia kan terkenalnya pacar online sejuta umat. Hashtag pacar online juta umat udah di lu caps lock tuh di bio-nya Dea. Pacar online juta umat. Emang sangat Jangan-jangan ya, nanti yang nonton ini pasti nih rasa-rasa nih pacar saya. Nah buat teman-teman yang nonton jangan lupa share ke teman-teman yang lainnya, dan kalian bakalan ada kesempatan buat nanya di kolom komentar, nanya tentang
buat Andrea sangat-sangat terkenal kan di sana kan. Nah, siapa sih yang nggak kenal pacar online kita umat Andrea Sujata? Aku kaget nih lihat Andrea buat konten itu kan. Nah, sebulan. Kenapa lah ada Andrea aku? Kiranya Sering. dia punya tujuan di situ. Maaf, kebiasaan langsung bulu. Tadi lapas bulu. Jadi deh, pengen nanya nih, kepo sih. Pacar online kita umat, pacar online dapat panggilan dari mana sih deh? Dari followers ramai. Jadi itu disebut pacar online karena bikin ngehalu cowok online. Dan mereka terhalu sekali. Hobinya bikin halu. Udah ada dulu Andrea, malang kan. Itu memang dari follower dan saat Andrea mendapatkan gelar seperti itu dan Andrea sudah mempublikasikannya sebagai hashtag, gimana tuh? Pas nih, rasanya gimana? Udah pas nih ini gelar seperti itu atau memang Andrea itu dari awal-awalnya nggak cocok gitu sama yang gelar-gelar seperti itu? Gimana sih story-nya lebih ke dalam itu? Tadi kan sejarahnya sedikit kan dari follower, terus kedepannya gimana waktu pertama-tama? Itu kan sebenarnya dari followers yang masih hashtag itu. Tapi sebenarnya kan realitanya aku tidak seperti itu. Sama pacar aku nggak seperti itu. Memang sosial media yang menipu Itu kan karena pinjangan dari teman aku yang sekarang jadi tim aku juga gitu loh. Sebenarnya menurut aku kan itu sebenarnya apa ya? Kebanyakan yang suka itu adalah 86% di Instagram itu adalah cowok. Ya pastinya. Pastinya. Dan cewek itu nggak suka sama konten aku karena itu terlalu cringe. Tapi menurut aku adalah sesuai passion orang lah gitu ya. Terserah orang nggak suka apa enggak. Tapi menurut aku memang aku sedikit cringe karena jadi lebay dan alay gitu kan. Dan tidak sesuai sama realita aku. Tapi ya kalau misalnya orang udah kenal kita seperti itu dengan hashtag konten online, ya kita harus terus konten kita. Ya harus konsisten ya. Benar. Harus konsisten walaupun di realitanya Andrea bukan orangnya seperti itu. Iya benar. Jadi ya sudah jalanin aja kan. Udah setengah jalan dilanjutin aja. Ya pastinya sih kalau udah konsisten, kalau kita udah buat karakter seperti itu, ya pastinya untuk konsumsi publik harus tetap jalan gitu. Iya. Dan kalau itu Andrea tuh si pacar online kita umat, bukan Andrea yang tinggal di anggur. Salutnya sama Dea tuh ya teman-teman. Karena apa sih? Kebetulan lumayan deket ya sama Andrea di kelas. Terus juga kemana-mana deh sama Dea pokoknya kan. Jadi Andrea tuh yang bikin aku salut nih. Dia tuh kalau misalnya dia pengen sesuatu atau dia punya cita-cita, ada yang dia gapai itu usaha ikhlas. Dia tuh tidak pantang menyerah. Udah nih ngomong salut banget deh. Dan sepertinya aku harus merubah prinsip dan sukses. Jangan pelit.